tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, salam. Pada pagi hari ini kita patut bersyukur dengan kondisi yang kurang menguntungkan dengan adanya pandemi COVID-19. Kami tetap bersyukur walaupun kita di dalam melaksanakan ibadah dilaksanakan di rumah-rumah, tetapi masih bisa terwujud sampai saat ini. Untuk itu kami atas nama Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu, yaitu Paskah kelima tanggal 10 Mei 2020. Ibadah pada pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yohanes Puji Sugiarto SPH. Sedangkan pokok-pokok pewartaan pada pagi hari ini, yang pertama perlu saya sampaikan bahwa untuk ibadah PA, PD dan perayaan masih dilaksanakan di rumah masing-masing. Dan yang kedua perlu disampaikan kepada seluruh warga jemaat bahwa hari raya Persembahan Ulu yang pertama di tahun 2020 akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2020. Selanjutnya kami atas nama Majelis Jemaat mengucapkan selamat berbahagia kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara yang hari ini sampai 1 minggu ke depan melaksanakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan. Kiranya melalui kebahagiaan ini Tuhan senantiasa memberkati Bapak Ibu dan saudara sekalian. Bapak Ibu dan saudara-saudara, bagi warga jemaat pada pagi hari ini kita akan memasuki peribadatan, dan marilah kita bersama-sama memfokuskan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu dan saudara, kami persilakan untuk berdiri. Kita bersama-sama memujikan Kidung Jemaat nomor 3 bait yang pertama. Selamat pagi saudaraku sekalian yang kekasih. Marilah sekarang kita wujudkan ungkapan syukur kita kepada Tuhan melalui kebaktian pada pagi hari ini. Kita satukan hati dan mengambil saat teduh. Saudara-saudara, pertolongan kita ialah Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang kasih setianya kekal, sebab Dia tidak akan pernah sejengkal pun meninggalkan segala karya tangannya.
Salam damai sejahtera dari Allah Bapa, seperti yang telah nyata di dalam karya Yesus Kristus kepada saudara sekalian. Amin. Kita pujikan Kidung Jemaat nomor 14 bait 1 dan 2. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita patut bersyukur pada Tuhan atas anugerah, penyertaan, bahkan apapun yang dipercayakan kepada kita di sepanjang hari-hari kehidupan hingga saat ini. Tentu semuanya itu Tuhan ingin agar tidak satu pun di antara umatnya yang berkekurangan. Terlebih ketika kita mau sungguh-sungguh menyadari keberadaan atas segala sikap, tutur kata, dan perbuatan nyata kita sehari-hari, Tuhan pun senantiasa berada dan bersama-sama dengan kita. Begitu juga saudara-saudara, ketika kita mau bercermin, ketika kita mau melihat-lihat kembali hal-hal, semua peristiwa kehidupan yang terjadi hingga saat ini, pasti kita akan menyadari, pasti kita akan mengakui bahwa ternyata ada bahkan banyak ketentuan-ketentuan, ajaran-ajaran, peringatan, nasihat, atau apapun namanya, norma kehidupan yang ditetapkan oleh Tuhan belum dapat kita lakukan seperti yang dikehendakinya. Dan pada saatnya sekarang, saya dan jenengan sekalian dianugerahi kesempatan untuk kembali bercermin, untuk kembali memperhatikan, untuk kembali merenungkan, bahkan mengakui secara terbuka kepada Tuhan. Mari kita lakukan dengan berdoa. Maha kasih di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas anugerah kesempatan yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami hingga saat ini. Ya Bapa, betapa kami harus mengakui ternyata di sepanjang kehidupan kami selama ini, kami masih belum dapat secara baik, apalagi sempurna, mewujudkan ketetapan-ketetapan yang Tuhan ajar dan Tuhan kehendaki. Kami masih lebih sering mengutamakan, mendahulukan diri pribadi, ego, dan manusiawi kami. Lebih dari itu, kami selama ini masih merasa sulit untuk memperhatikan, untuk menerima keberadaan sesama kami. Bapa, kami mengucap syukur atas anugerah pengampunan dan keselamatan yang Tuhan nyatakan bagi kami. Dan karenanya kami pun senantiasa menantikan
Tuhan berkenan memimpin kami agar ajaran-ajaran, nasihat, peringatan, bahkan firman Tuhan senantiasa kami nyatakan di dalam hidup dan kebersamaan kami. Kami mau meneruskan, kami mau meneladani anugerah pengampunan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari dengan saling memberi maaf apabila di antara kami melakukan kesalahan. Dengan demikian, kami pun tetap Tuhan pandang patut menjadi bagian dari warga-keluarga dan kerajaan. Bapa, kami mengundang kehadiran-Mu di tengah-tengah dan sepanjang kebaktian kami pada pagi hari ini. Silakan Tuhan menguasai. Di dalam Yesus Kristus kami memohon. Amin. Kembali kita akan mengungkapkan diri kita masing-masing kepada Tuhan melalui pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 46 bait 1 dan 3. Yakinlah bahwa Tuhan, Allah yang kita sembah, Allah yang kepadanya kita mempercayakan totalitas kehidupan, adalah Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang senantiasa menyatakan kesetiaan dan kemurahannya bagi setiap umat yang dengan sungguh-sungguh dan senantiasa mau mengakui, terlebih menyerahkan hidupnya hanya di dalam kuasa-Nya. Dan kepada mereka juga Tuhan berkenan senantiasa menyatakan anugerah-Nya, sebagaimana berita yang kepada kita pada pagi hari ini dinyatakan melalui surat 1
1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18. Mari kita terima dengan penuh sukacita, kita jadikan sebagai petunjuk bagi kehidupan baru kita. Demikianlah bagian dari surat 1 Tesalonika. Bersukacitalah, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikianlah saudara-saudara berita anugerah dan petunjuk hidup baru yang dipercayakan di dalam kehidupan saya dan panjenengan sekalian. Jemaat diundang berdiri untuk mengucapkan pengakuan iman rasul bersama-sama dengan umat percaya di muka bumi. Pengakuan iman rasul. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah kepemimpinan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kuduskan, persekutuan orang kudus, pengakuan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudaraku sekalian, tiba saatnya kita akan melandaskan sukacita persekutuan kita pada kebaktian Minggu pagi hari ini dengan sejenak merenungkan bagian dari kesaksian Alkitab yang berikutnya akan dibacakan oleh salah satu anggota Penatua Jemaat. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita persiapkan bacaan kita pagi hari ini yang kita ambil dari Kisah Para Rasul 8 ayat yang 55 sampai dengan 60. Mari kita persiapkan bersama-sama. Saat ini mari kita bersama-sama mengambil saat teduh, kita mohon tuntunan tangan Tuhan. Ya Allah, ya Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, oleh karena penyertaan Tuhan, Engkau telah membersamai kehidupan kami hingga sampai saat ini. Terlebih pada pagi hari ini Tuhan, Engkau telah memberikan kami kesempatan bersama-sama dengan saudara-saudara kami untuk kami bersama-sama akan menerima sabda firman-Mu. Kiranya Tuhan, jadikanlah Tuhan hati kami menjadi hati yang subur, sehingga firman tumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami dan kami dapat melakukannya di dalam hidup kami. Bapak Pendeta Puji yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya Engkau sendiri ya Tuhan yang akan mencurahkan Roh-Mu yang kudus, sehingga apa yang akan disampaikannya semuanya seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriak mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu Dia. Mereka menyeret Dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut dia berseru dengan suara nyaring, Tuhan
dan dengan perkataan itu meninggallah dia. Demikian tadi, saudara sekalian, perikop yang melandasi renungan kita pada kebagian pada saat ini. Nats pembimbing kita ambil dari bagian kesaksian Injil Matius pasal 7 ayat 21. Matius pasal 7 ayat 21 yang demikian. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Demikian saudara-saudara, yang berbahagia ialah setiap orang yang senantiasa mendengar, memperhatikan dan menyatakannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Kita sambut dengan kembali memuji Tuhan, Kidung Jemaat nomor 14 bait 3. Saudara sekalian yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, Shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu dan saudara-saudara? Masih sehat semua? Ya, syukur. Tentu juga masih dan makin bersemangat dalam keadaan apapun kita hingga saat ini. Saudaraku sekalian, apakah di antara panjenengan selama ini pernah mendengar salah satu nama jemaat, yaitu Jemaat Ngalor Ngidul? Jemaat Ngalor Ngidul statusnya kurang lebih ya sama dengan jemaat kita, jemaat panjenengan Kota Baru Triorejo. Artinya sebuah persekutuan di Gereja Kristen Jawi Wetan yang telah disahkan, telah diputuskan sebagai sebuah persekutuan yang dewasa. Jemaat Ngalor Ngidul. Jemaat ini masuk di lingkup pelayanan Majelis Daerah Mundar-Mandir. Ada yang pernah mendengar? Ya, mudah-mudahan tidak. Memang tidak ada yang namanya Jemaat Ngalor Ngidul dan Majelis Daerah Mundar-Mandir. Itu hanya gambaran saja untuk menghantar pertemuan kita pada minggu pagi hari. Bapak Ibu dan saudara-saudara, ada salah satu warga Jemaat Ngalor Ngidul yang menjadi atau yang masuk dalam lingkup pelayanan MD Mundar-Mandir tadi. Ia terbilang sebagai warga jemaat yang sangat-sangat rajin, bahkan sangat peduli dengan keberadaan jemaat di mana ia menjadi warga. Pendeknya, hampir di setiap kegiatan gereja dia selalu hadir, dia selalu terlibat. Ibarat tidak akan pernah tidak ketemu saudara kita ini di kegiatan-kegiatan, di pelayanan-pelayanan yang terjadi di jemaat.
Kita sebut saja saudara kita ini namanya Lolo. Ada di antara panjenengan yang asmonya Lolo. Biasanya Lolo ini ada kancanya Bapak Ibu. Lola. Itulah jarine Pak Dedi. Lola kancane Lolo. Nek jejer dadi Lola. Semoga tidak ada di antara kita yang hadir dalam kebaktian yang mengikuti kebaktian pada pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kembali kita kepada Pak Lolo tadi. Keberadaannya di jemaat Ngalor Ngidul nampaknya tidak ada orang lain yang bisa menyamai semangat, kerajinan, keterlibatan, bahkan perhatiannya kepada jemaat. Bahkan mungkin juga tidak satu pun di antara yang lain, di antara warga jemaat yang lainnya mampu melebihi perhatian serta kesetiaan Pak Lolo yang telah berlangsung selama ini. Lebih-lebih saudara kita yang satu ini memang sudah puluhan tahun berkecimpung baik dalam merancang maupun melakukan kegiatan dan pelayanan di jemaat. Baik itu yang terjadi atau yang dilakukan untuk intern jemaat maupun kegiatan pelayanan yang harus dilakukan oleh gereja bagi siapapun yang dipandang patut untuk diperhatikan. Bahkan saudara kita yang satu ini selain rajin dalam kegiatan-kegiatan gereja, ia juga senang menolong orang lain. Artinya bantuan-bantuan, pertolongan-pertolongan, perhatian-perhatian ia lakukan dan ia berikan tidak harus selalu menunggu aktivitas yang dilakukan atau diputuskan oleh gereja, tetapi juga berasal dari inisiatif pribadi atau keluarga. Sehingga wajar kalau selama itu ia dikenal sebagai orang yang memang sangat rajin, orang yang patut dicontoh, orang yang patut ditiru, bahkan diteruskan aktivitas dan kerajinannya di dalam memperhatikan keberadaan jemaat atau gereja di mana ia menjadi warga. Mungkin saudara-saudara, dengan keberadaan Pak Lolo, misalnya satu persatu warga jemaat di situ diminta pendapatnya tentang Pak Lolo, mereka akan memberikan jawaban yang sama, bahwa Pak Lolo ini adalah seorang warga jemaat yang baik, seorang warga jemaat yang setia, seorang warga jemaat yang benar-benar menghayati keteladanan Kristus di dalam hidupnya sehari-hari. Ia taat kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, bagaimanakah atau apakah yang terjadi selanjutnya dengan keberadaan, dengan aktivitas yang dilakukan oleh Pak Lolo di jemaat? Nampaknya banyak warga jemaat yang kemudian terperangah, kaget
ketika mereka mendengar satu berita yang dituturkan oleh salah seorang warga jemaat yang lainnya di jemaat itu. Kita sebut saja namanya Pak Lola. Nah, ketemu konconya, Pak Lola ketemu Pak Lola. Nah, jajar berarti Lola. Nah, saudara-saudara, apa yang dituturkan oleh Pak Lola, orang yang kedua tadi, ternyata menjungkir balikan penilaian terhadap Pak Lola selama ini. Mari kita perhatikan dialog yang pernah mereka lakukan. Pak Lola membuka percakapan mereka. Ia bertanya, apakah Pak Lola tetap memutuskan untuk pindah ke gereja lain? Dan Pak Lola pun menjawab, oh pasti, dan segera akan saya lakukan. Saya akan segera meminta surat pindah, surat atestasi kepada sekretaris jemaat. Pak Lola kembali bertanya, memang sudah siap, sudah matang dipikirkannya? Oh, sudah matang, bahkan sudah mantap sekali. Sekarang pun kalau surat atestasi itu telah terbit, saya akan segera meninggalkan jemaat ini dan berpindah ke jemaat atau gereja yang akan saya tuju. Kalau saya boleh tahu, alasan paling mendasar apakah sehingga panjenengan merasa mantap sekali pindah ke gereja lain itu? Pak Lola sedikit agak kaget, ganti bertanya, kayak sampean nggak tahu saja. Nah, memang saya belum tahu, makanya saya bertanya supaya saya menjadi tahu dan panjenengan memberitahu saya. Dan dijawablah kembali oleh Pak Lola, saya sudah muak melihat muka Pak Lapis. Itu alasan utama saya. Jelas. Bapak Ibu dan saudara-saudara, nampaknya tidak banyak warga di jemaat itu yang tahu bahwa ternyata telah terjadi konflik tersembunyi, konflik yang jangget, orang Jawa bilang, antara Pak Lola dengan Pak Lapis. Dan ketika konflik ini terdengar, diketahui oleh majelis jemaat, maka salah seorang anggota majelis jemaat diutus oleh BHMJ untuk menemui, untuk melakukan percakapan baik dengan Pak Lola maupun dengan Pak Lapis. Beberapa waktu kemudian, percakapan demi percakapan, pertemuan demi pertemuan, sampai akhirnya Pak Lapis mau membuka diri. Artinya dia bersedia untuk berdamai dengan Pak Lola. Apapun konsekuensi yang harus ia alami nanti, ia siap mengalami dan menerima. Tapi sebaliknya, saudara-saudara, ternyata tidak demikian.
yang terjadi pada diri Pak Lolo. Pak Lolo sama sekali tidak bergeming, hatinya mengeras, sehingga ia bersikeras untuk tetap berpindah ke gereja. Nah, pertanyaan sederhana yang rupanya patut kita gumuli bersama. Pertama, Pak Lolo yang selama bertahun-tahun sangat aktif dalam hampir setiap pelayanan dan kegiatan gereja, apakah benar kalau ia sudah hidup bersama dengan Kristus? Mungkin ada di antara kita yang menjawab, iya sudah benar, karena ia sangat rajin baik dalam ibadah maupun kegiatan-kegiatan pelayanan nyata gereja. Dan mungkin juga di antara kita ada yang menjawab, ya belum, karena ia masih menunjukkan sikap kepada sesamanya seperti itu. Memang saudara-saudara, tidak mudah untuk memberi jawab atas pertanyaan ini. Sebab penilaian kita terhadap sesama sering atau selalu terbatas dan bahkan berpotensi salah. Tetapi kalau kita menilai dari kekerasan hati Pak Lolo hingga menutup pintu pengampunan bagi Pak Lapis, mungkin ini yang dapat menolong kita dalam memberi penilaian. Bahwa sampai pada saat Pak Lolo tidak mau mengampuni Pak Lapis, dapat dipastikan bahwa ia belum hidup dalam Kristus. Sebab kalau ia sudah hidup bersama dengan Kristus, tentu nilai-nilai keteladanan Kristus akan terpancar dalam keputusan hidup, yaitu kesediaan untuk berlapang dada, kemauan, kesediaan menerima keberadaan Pak Lapis dengan sukacita dan tulus hati, memberi maaf kepada Pak Lapis. Yang kedua, saudara-saudara, aktivitas yang begitu banyak yang telah dilakukan oleh Pak Lolo selama bertahun-tahun di gereja atau jemaat, apakah itu bukan bentuk kecintaannya kepada Kristus? Nah, untuk pertanyaan yang kedua ini pasti akan bisa panjang menjelaskan. Tetapi yang pasti saudara-saudara, bahwa warga yang sangat giat, warga yang sangat aktif dalam bergereja atau berjemaat, banyak alasan, banyak dasar yang membuat ia mengalami kerajinan, kesetiaan dalam berkegiatan di gereja atau jemaat seperti itu. Misalnya, kita dapat melibatkan diri dalam kegiatan dan pelayanan jemaat secara giat, bahkan semakin baik, karena kita merasa bahwa di tempat tinggal kita sudah tidak mendapati hal-hal yang merepotkan lagi. Kita sudah bebas dari tugas kedinasan, kita sudah pensiun, atau hal-hal lain yang membuat kita memiliki banyak waktu, banyak kesempatan untuk berkegiatan di gereja.
atau yang mendasari adalah karena perasaan senang atau bahasa umumnya hobi kalau bertemu, kalau berkumpul dengan banyak orang. Enak wis, bisa sering-sering ketemu konco, ketemu dulur, jagongan bareng, saling men-share, saling mengungkapkan keadaan dan keberadaan, saling bertukar pikiran, dan selanjutnya. Atau juga mungkin ada yang karena secara sadar merasa bahwa terlibat atau melibatkan diri dalam kegiatan pelayanan di gereja atau jemaat, yaitu memang sudah kewajiban saya. Sejak awal saya sudah berikrar, berjanji pada Tuhan. Begitu saya menjadi bagian dari keluarga, dari jemaat yang dibentuk oleh Tuhan, saya akan melakukan, saya akan melibatkan diri sesering mungkin, sebaik-baiknya, semaksimal mungkin, sesuai dengan kemampuan yang dipercayakan oleh Tuhan kepada saya. Dan mungkin juga ada yang karena ingin dapat benar-benar menghayati secara mendalam kasih Kristus yang ia rasa, yang ia sadari selama ini telah lebih dulu diberikan oleh Tuhan di dalam hidupnya, sehingga ia terpanggil untuk ikut serta menghidupi jemaat. Tidak sekedar tiru-tiru, tidak sekedar anut grubyuk. Lah kancaku kae, Pak kae, tanggaku, Pak Liku, tanda gawe ning gereja, ning pesamuan, mosok buka melu ora pantes. Bukan. Tetapi karena kesadaran, karena panggilan yang benar-benar dirasakan dan diakui untuk terlibat dan melibatkan diri dalam kegiatan dan pelayanan jemaat. Nah, saudara-saudara, dapat dipastikan bahwa penyebab Pak Lolo aktif di jemaat tadi bukan karena alasan yang terakhir, bukan karena ingin dapat benar-benar menghayati secara mendalam kasih Kristus. Loh, kok bisa? Ya. Kalau seseorang benar-benar mau menghayati secara mendalam kasih Kristus, maka akan terpancar dalam hidupnya, termasuk keputusan-keputusan hidupnya. Pasti di dalamnya akan nampak pancaran kasih Kristus yang dihayati dan diteladani. Sebab bagaimana mungkin ada kasih ketika hatinya beku sehingga menutup pintu maaf, sehingga menutup pintu pengampunan kepada tak lapis. Bapak Ibu serta saudaraku sekalian yang terkasih, berkaitan dengan bacaan kita pada pagi hari ini, apakah seruan Stefanus yang sedang diambang kematian, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka, dapat masuk dan dicerna oleh hati Pak Lolo? Didengarkan mungkin ya, tetapi dihayati dapat dipastikan tidak. Apakah di jemaat kita atau apakah di antara penjenengan yang hadir, penjenengan yang mengikuti kebaktian pada pagi hari ini, ada yang bertipe seperti Pak Lolo,
atau mungkin lebih parah. Saya berharap dan sangat yakin tidak ada di antara warga jemaat Kota Baru Priharjo yang seperti apalagi lebih parah dari Pak Lulu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika Pak Lulu masih aktif dalam pelayanan di gereja, ia sering mengatakan dengan penuh kebanggaan bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Dan kalimat itu selalu dan selalu diucapkan dengan penuh keyakinan dan kebanggaan. Dan pertanyaannya adalah, layakkah dia yang keras hatinya dan tidak mau mengampuni sesama, lalu berharap sudah disiapkan tempat indah di surga oleh Yesus? Sidang jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, agar kita tidak terjerumus dalam khayalan, dalam iman yang semu, berbuih-buih bercerita tentang pengorbanan Stefanus, atau merasa diri sebagai umat tebusan dan berhak atas jaminan keselamatan, berhak dan senantiasa mampu mengalami kedekatan dengan Kristus. Melalui kesaksian tadi, saya dan penjenengan diajak untuk mencek lebih dulu isi pikiran dan hati kita masing-masing. Artinya saudara-saudara, jangan pernah kita membuang sia-sia kesempatan berdamai dengan sesama. Jangan pernah Tuhan akan mendapati bahwa ternyata kita tidak lebih baik daripada Pak Luluk, tetapi GR menjadi bentuk Kristus yang setia. Atau setidaknya melalui dari nats pembimbing renungan kita, mari kita senantiasa menghayati bahwa bukan setiap orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Selamat menghayati, selamat memancarkan kasih Kristus di dalam hidup dan kelanjutan hidup kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita mengambil satu. Sekarang kita akan mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan. Kita akan menyerahkan persembahan, dan sebelum kita menyatakannya, biarlah kesaksian ini mendasari dan makin menyemangati hidup dan kelanjutan hidup kita di dalam menjalani hari-hari yang dipercayakan oleh Tuhan. Demikianlah Sang Juru Mazmur mengingatkan dan memotivasi segenap umat Tuhan. Persembahkanlah kurban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Mazmur pasal 4 ayat 6. Kita serahkan persembahan yang masing-masing telah kita siapkan seiring dengan pujian dari pelengkap hitung jemaat nomor 264 bait 1.
mengakhiri kebaktian kita pada minggu pagi hari ini. Sebelum kita melakukan dan melanjutkan bermacam aktivitas kita masing-masing, mari kita kembali menyerahkan semua yang kita rancang, semua yang kita lakukan di sepanjang kebaktian pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, kembali kami mengungkapkan diri kami masing-masing. Kembali kami menyatakan setiap hal yang kami bawa di hadapan Tuhan. Pergumulan, persoalan, atau apapun yang terjadi atas kami selama ini. Ya Bapa, sungguh kami yakin bahwa Engkau tidak sekedar mencampur tangani upaya-upaya yang terjadi di setiap aktivitas dan kehidupan kami, melainkan justru Tuhan sendiri yang berkarya di setiap langkah, bahkan di setiap nafas kehidupan, sehingga apapun hasil dari upaya-upaya yang selama ini kami lakukan, kami pun Tuhan mampukan untuk menerima dengan sukacita dan ucapan syukur. Begitu juga ya Allah, dengan yang terjadi dan kami alami hingga pagi hari ini. Kami menyisihkan sebagian dari berkat yang Tuhan percayakan. Kami nyatakan sebagai bagian dari wujud ucapan syukur dan terima kasih kami pada Tuhan. Persembahan yang masing-masing telah kami nyatakan, kami kumpulkan. Silakan Tuhan menyucikannya. Silakan Tuhan memakai, sehingga persembahan kami juga menjadi bagian sarana untuk pelaksanaan kegiatan dan pelayanan, baik yang ada di Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Kota Baru Triorejo, maupun kegiatan dan pelayanan di lingkup Majelis Daerah Surabaya Timur II maupun se-GKJ. Kami serahkan saudara-saudara kami yang Tuhan pakai untuk menatanya. Anugerai kepada setiap mereka kekuatan, kesehatan, sukacita, dan kebijakan, sehingga hanya ketulusan yang terpancar di setiap kegiatan dan pelayanan mereka. Bapa, kami juga menyerahkan saudara-saudara kami, segenap umat-Mu, warga GKJW Jemaat Kota Baru Triorejo, di tengah suasana kehidupan yang bersama kami hadapi seperti ini. Jamahlah kami pribadi lepas pribadi, hingga kami Tuhan anugerai kemampuan tidak sekedar mengalami, tidak sekedar menjalani, tetapi menghayati secara baik, secara benar dan tulus, sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Kami tetap Tuhan pandang layak menjadi saksi, bahkan memancarkan kasih Tuhan di dalam hidup dan kebersamaan kami, baik di lingkup keluarga kami, dalam kehidupan bersama dengan sanak saudara, bahkan juga di lingkungan masyarakat. Ya Bapa,
untuk saudara-saudara kami, para penata kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Baik yang ada di tingkat pusat maupun yang di daerah-daerah. Anugerai kepada setiap mereka kebijakan, kesungguhan, ketulusan, kekuatan, kesehatan, dan sukacita menjalani amanat yang mereka terima dari segenap rakyat Indonesia. Dengan demikian setiap kebijakan, setiap peraturan yang ada dapat diberlakukan dengan baik, dengan benar, sebagaimana yang Tuhan ajarkan. Saudara-saudara, kita akan segera mengakhiri kebaktian kita pada minggu pagi hari ini. Kita akan kembali ke tempat tujuan ataupun aktivitas kita masing-masing, dan marilah kita lakukan dan lanjutkan dengan lebih sungguh, sehingga penyertaan Tuhan yang senantiasa juga hadir di dalam kehidupan kita. Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan langit senantiasa berwarna biru. Tuhan tidak pernah menjanjikan sukacita yang tanpa air mata, bahkan juga bunga-bunga yang mekar tanpa layu. Tetapi yakinlah senantiasa Tuhan menganugerahkan kemampuan kepada kita sekalian hari demi hari. Saudara-saudara, saya undang berdiri. Kita pujikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 202. God.
Allah Bapa sumber berkat melindungi engkau. Yesus Kristus Sang Putra memancarkan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Roh Kudus memberimu damai sejahtera pada hari ini sampai Maranatha. Amin. Silakan duduk kembali dan selamat pagi. Bapak Ibu dan saudara-saudara kasih Tuhan, demikian pada minggu pada pagi hari ini sudah terlaksana dengan baik. Ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yohanes Budi Sugiarto yang sudah melayani kita semua pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi kami atas nama Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu. Kita tetap semangat, tetap kuat dan tetap sehat, serta tetap menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.